Pola lama ini telah disebut dengan sentralistik. Mengapa dunia pendidikan kita mulai tingkat pendidikan dasar bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi selama 32 tahun yang lalu Indonesia menganut paradigma di sebelah kiri. Apa perlu saya jelaskan atau cukup saya tampilkan saja? Saya tampilkan lebih utuh. Perlu saya jelaskan? Oke. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu ini? Ini kita bahas sentralisasi ke desentralisasi, sentralistik ke desentralisasi. Oke lah kalau begitu. Ada yang sudah mengerti atau bahkan sudah melaksanakan? Tidak perlu lagi saya jelaskan. Oke. Atau Ibu apa namanya? Nawati ini sudah dipahami Pak Harudin ya? Kemarin bagaimana Pak? Belum? Kita diskusikan? Oh gitu ya, baik, terima kasih. Pola manajemen pendidikan di Indonesia dulu konvensional transaksi. Kalau kita lihat pola lama sentralistik, sentral artinya terpusatnya semua kegiatan dunia pendidikan itu dulu adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini Jakarta pemilik otoritas yang luar biasa. Urusan mulai yang paling kecil sampai yang sebesar-besarnya harus ada keputusan Jakarta. Dalam segala hal, namanya subordinasi, terpusatnya kekuasaan pada seseorang. Jadi kepala sekolah identik dengan pemilik lembaga pendidikan itu. Seakan-akan guru, saya mohon maaf, seakan guru hanya sekedar pelengkap saja. Bukan ini. Ini adalah cerita masa lalu kita. Mengapa dunia pendidikan kita stagnan jalan di tempat? Bahasa Inggrisnya adalah stagnasi, tidak jalan sama sekali. Karena subordinasi adalah pemilik otoritas di lembaga pendidikan itu hanya kepala sekolah. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan terpusat. Jika kepegah kepala sekolah lainnya, kalaupun itu tidak sesuai dengan kenyataan, guru harus mengamini. Ini keputusan, laksanakan. Tiap dibaca labang dipapun, pungkukun bendawat. Kalau ada sedikit ditanya oleh guru, Pak, padahal naik memang dana kos, Pak. Berapa ditanya itu dana kos? Tahu kamu? Itu yang kirim kos, yang terima juga kos. Itu maksudnya. Jadilah bocoalo. Padahal dana bos adalah bantuan operasional sekolah. Dan dalam hal ini guru wajib tahu itu akan saya ceritakan di sebelah kanan. Jadi pengambilan keputusan terpusat. Artinya kepala sekolah sangat berkuasa. Sedikit saja diprotes kebijakannya, langsung take off. Kalau diprotesnya di Rondeng, alhamdulillah tempat tugasnya di Kuala Abe. Kalau diprotesnya di Kuala Abe, alhamdulillah tempat tugasnya yang tidak ada jalan sama sekali. Pak Pucuk Gunung ini. Kalaupun yang disarankan oleh guru ini sangat berkualitas sarannya, tapi karena raja tadi berkuasa, cap dibaca siapkan sampai hilang proposalnya, sampai tidak jadi kegiatan itu. Sangat-sangat birokratik. Kalau untuk mendapatkan satu jabatan dulu di kantor dinas pendidikan misalnya, atau di lembaga pemerintah yang lain, katakanlah di kantor bupati, Pak Muhammad Dhani cukup pintar, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut saya sedikit rada aneh. Setelah beliau barangkali magister MPD-nya atau MS-nya, magister science-nya, tapi harus dilengkapi aturan-aturan lain yang sangat-sangat birokratik dan tidak akademik. Apa birokratiknya? Pertama harus ada adung dulu. Kalau na adung haruna sepama yang takotin. Kemudian na sepamen lah. Yang lagi ada berapa nah sedikit meh.